Bapak Ibu, selamat malam. Jemaat sekalian, kita kembali diperjumpakan dalam kebaktian rumah tangga hari Rabu 18 November 2020. Kita mempersiapkan bahan perenungan kita untuk KRT pada malam hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan membawa rasa terima kasih kami atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kami dari waktu-waktu yang lalu bahkan di sepanjang hari ini, pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, kami menerima begitu banyak berkat-berkat-Mu yang kami sudah alami dalam kehidupan ini, berkat makanan, minuman, kesehatan, kekuatan iman, percaya, pengharapan, keluarga, persekutuan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami bersama-sama merindukan firman Tuhan untuk Tuhan taburkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang berkenan untuk menguduskan dan menyucikan kami, supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Bahkan Tuhan juga yang berkenan untuk menolong kami supaya di dalam kami menyatakannya firman-Mu itu hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah duduk bersimpu untuk menyambut firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagi jemaat sekalian berkati supaya apa yang akan diucapkan dan disampaikannya itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi dirinya bahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap bahan Alkitab kita berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang baik. Oleh karena keinginan untuk memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia, maka ia mesti mempersiapkannya. Mempersiapkannya melalui pendidikan nilai-nilai bagi dirinya, bahkan juga bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bahkan juga mempersiapkan pendidikan formal yang pada saatnya akan memperlengkapi masa depan dari seseorang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk masa depan yang lebih baik, maka seseorang perlu mencari bagaimana cara mencapainya. Bagaimana cara meraih masa depan itu menjadi sangat penting. Nah, tentu salah satu faktor yang mesti dipertimbangkan oleh seseorang untuk meraih masa depan yang lebih cerah, meraih masa depan yang lebih baik, meraih masa depan yang lebih bahagia dibandingkan dengan masa lalu dan masa kini, maka ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan, baik faktor tentang kondisi gambaran real pada masa lalu, kondisi gambaran real pada masa kini, demikian juga gambaran masa depan. Gambaran masa depannya seperti apa yang akan dicapai. Misalnya karena kondisi hari ini misalnya mendung, tentu yang mesti dipersiapkan adalah bagaimana sebelum berangkat ke tempat tujuan, maka menyiapkan payung dan mantel kalau mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki. Perlu dipersiapkan ketika memang betul hujan turun. Contoh lain misalnya, saudara di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan misalkan mengantisipasi biaya pendidikan anak dan keluarga misalnya. Maka untuk faktor-faktor yang mesti dipersiapkan adalah bagaimana mengikuti program asuransi pendidikan dan juga mengikuti asuransi kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai
orang percaya, sebagai orang beriman, maka kita juga perlu mengantisipasi tentang masa depan kita. Kita perlu melihat masa depan kita. Kita perlu mengimani terkait dengan apa yang terjadi pada akhir zaman. Misalnya dalam Matius pasal 24 sampai dengan Matius pasal yang ke-25. Nah, saudara, maka tentang bagaimana kita mempersiapkan secara antisipatif kedatangan akhir zaman itu, saudara, maka firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kepada kita untuk berjaga-jaga. Mengajak kepada kita untuk berjaga-jaga, bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan. Inilah saudara yang diingatkan oleh firman Tuhan pada kita pada malam hari ini lewat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, saudara. Rasul Paulus mengingatkan bahwa masa depan dengan kedatangan Yesus yang dijanjikan itu akan membawa kebahagiaan. Karena itu patut dinantikan oleh umatnya. Patut dinantikan oleh kita selaku jemaat Tuhan. Bahkan dalam doa Bapa kami, pengharapan dan permohonan itu terungkap dalam kata-kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu diungkapkan dalam setiap umat menyatakan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu bagaimana menanti suatu yang diharapkan itu? Bagaimana kita menanti kedatangan kerajaan Allah itu, saudara? Nah, maka Rasul Paulus dalam bacaan kita kepada jemaat di Tesalonika adalah supaya mereka bersedia dan berjaga-jaga. Supaya jemaat bersedia, berwaspada dan berjaga-jaga. Mengapa? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menjelaskan mengapa umat harus senantiasa bersedia dan berjaga-jaga. Nah, saudara, Rasul Paulus menjelaskan memang kondisi jemaat mula-mula itu terdiri dari orang-orang biasa. Kondisi jemaat mula-mula sebagaimana surat nasihat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus yang pertama ini kepada jemaat di Tesalonika, bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang sederhana, orang-orang biasa, dan mereka bukan dari kalangan atas, mereka bukan juga dari kalangan orang-orang berkuasa. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, maka jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menjalani kehidupan dengan tidak mudah. Mereka terkadang harus mengalami kesulitan, mereka terkadang harus mengalami hambatan-hambatan dalam berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Karena itu tidak heran mereka mereka mengira bahwa Yesus akan segera datang. Mereka mengira, bahkan menjadi harapan mereka bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kedatangan Yesus diharapkan itu membawa perubahan besar bagi mereka. Membawa perubahan yang besar dalam arti membawa perubahan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang lebih baik bagi mereka.
Sementara itu sudah ada yang mulai menghitung-hitung atau meramal-ramal kapan Tuhan datang. Ada di antara kelompok jemaat di Tesalonika yang mulai menghitung-hitung dan membuat peramalan bahwa kapan Tuhan datang. Yang mengakibatkan kemudian efeknya adalah terbengkalainya tugas-tugas dan perhatian hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa sebabnya Rasul Paulus di ayatnya yang pertama itu berkata demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu. Jadi tentang zaman dan masa itu tidak perlu dituliskan kepada kamu. Tidak memiliki kekuatan jemaat itu untuk memperkirakan dan meramal kapan terjadinya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dan ilustrasi adalah seperti datangnya pencuri yang datang secara tidak terduga, dan seperti sakitnya rasa saat seorang ibu bersalin, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dari ilustrasi ini, saudara, maka satu hal yang pasti, yaitu peristiwa itu pasti akan datang. Ya, peristiwa itu pasti akan datang, seperti sakit seorang ibu yang akan melahirkan, maka sakit ketika melahirkan itu pasti akan datang. Demikian juga bahwa kedatangan Yesus itu pasti akan terjadi. Tetapi sama seperti seorang ibu yang akan merasakan sakit ketika melahirkan, tidak tahu kapan datangnya rasa sakit itu. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan yang terpenting adalah bukan meramal kapan kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Jadi yang paling prinsip, yang paling penting adalah bukan bagaimana kita berhitung-hitung, bukan bagaimana kita meramalkan kapan kedatangan Tuhan yang kedua itu akan terjadi, saudara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka selalu bersiap sedia dan berjaga-jaga. Bersiap sedia dan berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang lain. Seperti 5 gadis yang bijaksana yang ketika menantikan mempelai laki-laki, lalu ia menyiapkan minyak dalam buli-buli sehingga lampu tetap menyala. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Lalu ketika mereka tertidur, lampunya mati, mempelai datang, mereka terlambat untuk ikut dalam pesta perjamuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahkan juga yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai jemaat Tuhan, supaya kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk berwaspada. Tetapi pada hari ini, pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa bersiap sedia dan berjaga-jaga. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang dinasehati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, juga yang diingatkannya kepada kita. Lalu yang kedua, saudara, karena menanti terlalu lama, ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, juga kepada kita. Biasanya penantian yang terlalu lama membuat orang bosan, membuat orang lupa. Ini kapan sih datangnya yang sedang dinantikan ini? Ya, karena situasi penantian yang cukup lama, saudara, jemaat itu bisa terlena atau lupa. Nah, itu diilustrasikan seperti terang dan gelap. Seperti bedanya yang di dalam terang dan di dalam gelap. Ketidaksadaran sebagai yang tidur dengan yang mabuk. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka untuk tetap sadar dan bersedia, walaupun penantian
adalah sebuah penantian yang tidak tahu kapan datangnya yang kita nantikan, karena seperti pencuri pada waktu malam hari, atau seperti perempuan yang menanti saat datangnya bersalin itu. Saudara, maka yang paling penting adalah bagaimana tetap sadar, kita tetap sadar dan bersedia atau berjaga-jaga sebagai anak-anak terang. Orang yang percaya kepada Yesus harus berusaha hidup tetap dalam kesadaran. Ini yang kedua yang mau dinasehati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, juga kepada kita. Dalam penantian kita supaya kita tetap sadar, jangan bosan, tetap sadar kita. Dalam penghayatan iman kita, dalam penghayatan kasih kita, dan juga dalam pengharapan kita. Ayat 8 yang dinyatakan dalam bacaan kita. Nah, dalam hidup sehari-hari setiap orang percaya terus berusaha menjadi anak terang, semata-mata karena ia sadar akan tindakan Allah yang mengasihi, memilih, dan menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Setiap orang percaya di dalam masa penantian haruslah ada dalam kondisi siap. Jadi setiap orang percaya dalam kondisi penantiannya harus menjadi orang-orang yang senantiasa siap. Menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga, enggak boleh lengah. Tidak boleh kehilangan konsentrasi. Kita harus tetap sadar sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, bahwa kita bukan lagi anak-anak malam, kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Nah, saudara, akhirnya bagaimana sikap orang percaya dalam penantian menyongsong masa depan? Maka Rasul Paulus memberi nasihat diakhiri dengan kata-kata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi saling mengingatkan, karena memang tugas kita itu berwaspada, berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua itu akan terjadi. Makanya tetap waspada. Ya, kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Dengan cara apa? Dengan cara berwaspada. Lalu yang kedua, dengan senantiasa sadar, jangan bosan, jangan lengah. Ya, untuk terus-menerus kita saling mengingatkan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika di ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana kita mensyukuri peristiwa ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur yang ke-48. Dan juga sekaligus kita bersyukur atas ulang tahun GKP yang ke-86, saudara. Maka kita perlu terus ikut serta dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Kita perlu terus membangun bersama-sama masa depan yang lebih baik. Antara lain melalui bagaimana kita menyatakan karya kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai anggota GKP, kita dipanggil untuk terus-menerus mewujud nyatakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks inilah maka saudara, kita pun dipanggil, kita diingatkan untuk juga terus-menerus membangun kerjasama.
Kita dipanggil, kita didorong untuk juga terus membangun kerjasama dalam rangka menghadirkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih toleran, yang lebih adil dan lebih sejahtera. Tentu itu tugas panggilan kita bersama. Menghadirkan satu masyarakat yang adil, menghadirkan satu masyarakat yang sejahtera, menghadirkan satu masyarakat yang toleran. Itu adalah juga panggilan kita selaku gereja Tuhan. Secara khusus seluruh anggota GKP dan GKP Ruel pada khususnya kita dipanggil untuk terus berpartisipasi mewujud nyatakan tugas panggilan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tugas-tugas kita selaku umat Tuhan, mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Secara khusus dalam ungkapan syukur kita atas usia yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita selaku GKP, ulang tahun yang ke-86, dan selaku jemaat Tuhan di Cibubur, kita pun diberkati Tuhan memasuki usia yang ke-48. Oleh karena terus mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa depan bersama dengan Tuhan dengan cara kita tetap berjaga-jaga, berwaspada, sadar bahwa kita ini adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Terpujilah namanya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk kita menyatakan syukur persembahan kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan saya ambilkan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
kita sama-sama bersatu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, kami datang kembali ya Tuhan ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan dan nyatakan bagi kami. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami mempersiapkan terus-menerus kehidupan kami dengan senantiasa menantikan masa depan bersama dengan Tuhan, dengan tetap berwaspada dan berjaga-jaga, penuh dengan kesadaran, bukan seperti orang yang mabuk pada waktu siang, tetapi kami orang yang mabuk pada waktu malam, tetapi kami adalah anak-anak siang dan anak-anak terang. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menyadari keberadaan kami sebagai yang adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dan dipulihkan di dalam kasih karunia Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, mampukan kami Tuhan untuk memenuhi setiap tugas-tugas panggilan kami yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama melalui kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, demikian juga ya Bapa, kami terus berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan yang telah memasuki usia yang ke-86, demikian juga ya Tuhan GKP Yirwel Cibubur masuk usia yang ke-48. Berkati Tuhan kiranya kehidupan kami sebagai gereja-Mu, gereja yang bertekad untuk menjadi gereja bagi sesama dan bahkan sekaligus gereja yang memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh penata layanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati ya Tuhan kiranya penata layanan yang kami lakukan baik melalui majelis jemaat, melalui PPJ, melalui komisi-komisi, melalui panitia-panitia, Tuhan berkati kami sekalian sebagai penatua dan fungsionaris dari gereja Tuhan di tempat ini, agar kami dimampukan untuk terus melakukan penata layanan dengan sebaik-baiknya, kendati pun dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, tolong mereka jamah dengan kasih kuasa dan kemurahan Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya setiap upaya-upaya medis, obat yang dimakan diminum untuk Tuhan pakai menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Itulah ya Tuhan doa dan permohonan kami kepadamu. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tengah menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Mungkin pergumulan berkaitan dengan pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan juga ya Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami selaku jemaat Tuhan. Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan kepada kami sekalian. Bahkan juga ya Tuhan berikan kami kelepasan dan kelegaan, agar melalui pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, kami dapat menerima jalan keluar yang terbaik. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa, kami juga ingin menyerahkan masyarakat bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami dengan hikmat, kekuatan dan penyertaan yang dari Tuhan, untuk dapat memimpin, menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Bahkan juga ya Tuhan berkati kiranya setiap upaya yang dilakukan oleh pemimpin kami untuk mencari jalan keluar dari persoalan pandemi yang ada saat ini. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih juga ya Allah untuk kesempatan kami
menyatakan persembahan pada malam hari ini. Ya Tuhan, berkati setiap persembahan yang sudah kami himpunkan dengan berkat yang dari Tuhan, supaya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna dalam rangka menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan gereja Tuhan di sini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami, dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kebaktian rumah tangga. Berkati ya Tuhan, kiranya kami di malam yang tersisa ini dalam anugerah perlindungan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari esok dan hari-hari ke depan, tangan kasih Tuhan jualah yang senantiasa menuntun dan menyertai kami. Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama di dalam Roh Kudus, memberkati menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Selamat malam, Tuhan memberkati jemaat sekalian.